menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah. Dan kali ini kita bersama guru kita Ustadz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Gimana Ustadz? Kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Ini kita informasi Ustadz, kita sedang ada di rest area Pasir Jambu yang ada di Ciwidey Ustadz. Masya Masya Allah. Allah. Zen Ustadz ya? Masya Allah, mantap ini tempatnya. Masya Allah. Yang Bandung ini luar biasa. Masya Allah. Jadi ini para pemirsa sekalian, kalau yang mau mampir ke arah Ciwidey bisa istirahat di rest area ini ya. Seperti itu, rest area Pasir Jambu Ciwidey ya, seperti itu. Pesan sponsor sedikit Ustadz. Seperti itu. Nah, oke, para pemirsa dan juga mungkin para pendengar sekalian, kita akan bahas kesempatan kali ini tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya. Jadi nanti kita akan bahas seputar sahabat Ustadz ya. Siap. Seperti itu. Nah, sebelum ke sana tentu kita paling pokok, paling basic Ustadz, paling mendasar biar tidak salah gitu ya, dan mungkin juga murojaah bagi para pemirsa yang sudah tahu gitu ya. Kira-kira Ustadz, kalau apa sih definisi sahabat Nabi Muhammad SAW Ustadz? Definisinya gimana Ustadz? Seperti itu Ustadz. Berbicara tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menarik ya, karena ada terus ya bergulir celaan-celaan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita sebagai setiap muslim dan muslimah untuk memiliki kecemburuan ya, membela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bentuk pembelaan kita juga kepada agama Islam gitu. Tentang definisi sahabat, alhamdulillah sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita ya, dalam kitab-kitab hadis atau dalam kitab-kitab sirah itu sudah banyak dijelaskan. Salah satu definisi yang paling bagus adalah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Al-Isabah fi Tamyizis Shahaba, atau dalam bukunya tentang mustalah hadis ya, Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Asar. Beliau mendefinisikan sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ya, walau tahallalat biriddah. Yaitu seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu, beriman dengan Nabi sallallahu dan mati dalam keimanan. Walaupun sebelumnya murtad tapi dia kembali ke Islam lagi ya, dan mati dalam keislaman, maka itu tetap disebut sebagai sahabat. Termasuk pada golongan sahabat. Ya. Jadi sahabat itu satu, bertemu dengan Nabi, ini syarat yang pertama. Bertemu ya, yang pertama betul, siap. Walaupun cuma sebentar. Jadi kalau misalkan dia nggak ketemu, nggak disebut sahabat. Walaupun di masa yang sama saja. Kayak misalkan Raja Najasyi, itu kan beriman dengan Nabi, makanya saat meninggal dunia Nabi SAW menyolatinya salat ghaib. Tapi itu tidak dimasukkan oleh para ulama sebagai sahabat. Kenapa? Karena beliau nggak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Ya, karena beliau di Ethiopia. Lokasinya ya berjauhan dan Nabi di Madinah. Yang kedua, syarat yang kedua sebagai sahabat adalah beriman. Harus beriman, mengimani. Betul, kalau ketemu tapi nggak beriman ya bukan sahabat. Abu Jahal. Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini ketemu sama Nabi, mungkin hampir tiap hari mungkin ketemu sama Nabi SAW, tapi tetanggaan saja, tapi nggak beriman dengan Nabi SAW, maka itu bukan sahabat. Syarat yang ketiga, matinya dalam keadaan Islam. Kalau seandainya ada yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi setelah itu murtad dan meninggal dalam kemurtadannya, dan meninggal dalam kekufuran, maka itu tidak disebut sahabat. Semacam Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ini dulu masuk Islam, beriman kepada Nabi, setelah itu murtad, mencela Nabi, bahkan menyuruh budak-budak wanitanya untuk mencela Nabi SAW. Bahkan dia mati dalam kekufuran. Atas instruksi Nabi SAW dia dibunuh. Karena hukuman pencela Nabi itu dibunuh. Pada saat Fatu Mekah, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang ketemu Ibnu Khattal, bunuh dia. Jadi ini definisi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling bagus, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, syukur atas jawabannya Ustaz. Dan tadi kenapa sih kita repot-repot harus bahas sahabat? Nah kan gitu Ustaz ya. Kalau bahas tentang Nabi Muhammad SAW kan sudah ya dari kota. Nah mungkin supaya juga pemirsa, mungkin juga para pendengar ini makin cinta sahabat juga Ustaz. Apa Ustaz keutamaan para sahabat sampai harus kita bahas nih Ustaz, seperti itu. Sampai kenapa agama juga mensyaratkan kita harus cinta sahabat nih Ustaz. Betul.
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang-orang yang luar biasa ya, orang-orang yang istimewa, ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang para sahabat, ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ya, orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka. Masya Allah. Ya, mereka pun ridho kepada Allah SWT. Ya. Di sini Allah SWT menegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah ridho kepada para sahabat. Makanya kan kita dianjurkan setiap kali disebut nama sahabat itu kan mendoakan radhiyallahu anhu. Itu diambil dari ayat ini juga. Yang kedua juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu ya generasiku. Ya, generasiku, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena mereka menyaksikan secara langsung turunnya wahyu. Ya, mereka menyaksikan secara langsung Nabi Muhammad SAW. Ya, beribadah bersama Nabi SAW, membela Nabi Muhammad SAW, bahkan perang, mengorbankan harta, nyawa, tenaga, ya, waktu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela agama Islam, mendampingi Nabi. Bahkan dalam perang Uhud itu luar biasa. Menjadi tameng, benteng untuk menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa perjuangan para sahabat. Ya, makanya para sahabat ini orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia, luar biasa. Sangat penting bagi kita ya mempelajari tentang para sahabat ini. Kenapa? Satu, karena kita berarti membahas ya suatu masalah akidah. Masalah akidah. Ya. Makanya dalam kitab-kitab akidah pun pembahasan tentang cinta kepada para sahabat, bagaimana akidah kepada para sahabat itu dibahas. Ya, bukan cuma sekadar sirah, Ustaz ya. Bukan. Ya. Yang kedua dengan kita mempelajari tentang para sahabat ini, harapannya apa? Kita selamat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang terkait para sahabat. Ya. Ada orang-orang yang mencela para sahabat seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Ada juga orang-orang yang berlebih-lebihan kepada para sahabat. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang pertengahan, tidak berlebihan, tapi dia tidak juga meremehkan. Makanya kita perlu mempelajari masalah ini supaya apa? Supaya tidak terkena racun pemikiran kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Yang ketiga, harapannya dengan kita mencintai para sahabat, membela para sahabat, ya, itu kita bisa meneladani mereka loh. Bagaimana kita meneladani semangat mereka dalam ibadah, bagaimana kita meneladani perjuangan mereka membela agama Islam, membela Rasulullah SAW, ya, yang sangat luar biasa. Kita ini butuh idola. Kita butuh figur, sosok, ya, betul sekali, yang perlu kita contoh. Ya, jangan sampai kita idolanya orang-orang kafir, pemain bola, ya, penyanyi, betul. Ya, tapi kita malah nggak apal tentang pejuang-pejuang panglima-panglima Islam, kesatria-kesatria Islam, malah nggak paham. Ya, almar'u ma'aman ahabba, kata Nabi SAW, orang itu bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada para nabi, para sahabat, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, gitu. Jadi sangat penting bagi kita ya membahas tentang para sahabat ini. Ya, harapannya tadi bisa ini menjadi pahala bagi kita, menguatkan akidah kita, meneladani mereka, dan kita mudah-mudahan diselamatkan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah sahabat. Baik, Ustaz. Dan tadi sudah kita bahas mungkin keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ya, seperti itu. Jadi gimana Ustaz kita sebagai seorang muslim hari-hari ini yang mungkin kita jelas tidak ketemu Ustaz sama mereka kan seperti itu Ustaz. Sikap kita terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz. Gimana Ustaz? Sebagai seorang muslim hari ini. Alhamdulillah para ulama sudah menyebutkan ya tentang bagaimana sikap kita kepada para sahabat, apa yang mesti kita lakukan, bagaimana akidah kita kepada para sahabat. Ya, yang paling inti mungkin satu, kita mencintai para sahabat. Mencintai, ya betul. Kita wajib mencintai para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hubbul ansori iman, wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansor itu adalah keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Membenci kemunafikan. Maka kita
perlu menanamkan pada diri kita kecintaan kepada para sahabat. Siap. Yang kedua adalah kita mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Setiap kali disebut nama sahabat Nabi kita doakan radhiyallahu anhum. Ya, begitu. Anhum. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat itu secara individu sebenarnya tidak maksum saja, secara individu ya. Iya. Ya, namanya mereka juga manusia, pasti ada salah. Tapi kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kesalahannya, ketergelincirannya. Oleh karenanya, sikap kita adalah jangan mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadikan misalkan kesalahan mereka sebagai alasan untuk menodai kehormatan mereka. Ya. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku maka dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat para malaikat dan semua manusia. Siap. Nah. Ya. Baik Ustaz, tadi sikap terhadap para sahabat sudah disampaikan Ustaz. Yang berikutnya begini Ustaz, ini ada mungkin buzzer Ustaz kita sebutnya Ustaz ya. Seperti itu, karena kalau disebut tokoh tadi terlalu terhormat katanya. Seperti itu Ustaz. Ini menyampaikan bahwa lebih kurang saat dikutipannya begini ya, kita nggak sebut tokoh buzzernya ini ya gitu seperti itu. Karena hari ini dengan adanya media sosial ini bisa jadi racun Ustaz, kepada anak-anak, kepada mungkin juga para remaja, mungkin juga bahkan kepada kaum muslim secara umum saat gitu seperti itu. Ini perlu di counter Ustaz, menurut Anda untuk perkataannya nih Ustaz. Bagaimana kalau ada tadi buzzer itu mengatakan bahwa salah satu sahabat ya, manajernya Muawiyah radhiyallahu anhu gitu Ustaz, bahwa Muawiyah ini termasuk pemimpin yang brutal karena dengan terpaksa membunuh cucu kesayangan Nabi untuk kekuasaan, yaitu untuk melanggengkan kekuasaan anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah Ustaz, seperti itu Ustaz. Bagaimana Ustaz perkataan ini Ustaz, dari yang keluar dari seorang yang bahkan muslim gitu Ustaz, seperti itu. Tafadhol Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Ya, pertama tadi sudah kita sampaikan ya bahwa kewajiban kita itu adalah mencintai semua para sahabat. Ya. Tidak ada pengecualian. Ya, maka termasuk sahabat Muawiyah, wajib kita mencintainya. Kemudian yang kedua tadi sudah kita sampaikan, tidak boleh, haram bagi kita mencela satupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan siapapun yang mencela sahabat Nabi, ya itu termasuk dosa besar. Pelakunya dilaknat oleh Allah SWT, dilaknat para malaikat, dilaknat oleh semua manusia. Jadi sepakat para ulama melarang ya mencela para sahabat Nabi SAW. Bahkan ini termasuk dosa besar. Dosa besar ya. Dosa besar mencela para sahabat itu. Seperti dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, termasuk dosa besar adalah mencela para sahabat Nabi. Karena tadi kan Nabi melarang dan hukum asal larangan itu haram. Ya, dan yang kedua dilaknat. Ya. Sebuah dosa kalau dilaknat pelakunya itu menunjukkan dosa besar. Jadi tidak boleh bagi kita mencela semua para sahabat Nabi, termasuk sahabat Muawiyah. Karena sahabat Muawiyah ini sepakat para ulama dia adalah sahabat, betul. Dia termasuk sahabat Nabi. Dalam definisi tadi juga masuk ya, saja, masuk. Betul. Karena dia ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keimanan, gitu ya. Terlepas misalkan ada perselisihan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan pernah perang, ya. Sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan para sahabat itu adalah menahan lisan kita. Menahan lisan kita. Idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau disebut perselisihan di kalangan para sahabatku, maka tahan lisan kalian, jangan mencela. Kenapa? Karena para sahabat walaupun mungkin ada kesalahan, ketergelinciran, tapi kebaikan mereka jauh lebih banyak. Ya, air laut tidak menjadi najis karena ada orang yang buang najis kepada laut. Air seni, misalkan ada yang buang air najis, najis itu tidak membuat air laut najis. Kenapa? Karena najisnya dikit, tidak merubah kesucian air laut tadi. Ya, demikian juga para sahabat. Mungkin ada yang tergelincir dalam satu kesalahan, tapi itu tidak membuat sirna kebaikan-kebaikan para sahabat. Justru kebaikan mereka jauh lebih banyak. Ya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an juga dicatat oleh para ulama salah satu kutabun Nabi. Pencatat, sekretaris wahyunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Artinya ini orang spesial, orang dekatnya Nabi, sekretaris gitu kan. Ring satunya gitu. Misalkan sekretaris negara itu kan berarti dia deket banget sama pemimpinnya kan. Begitu juga Muawiyah ini termasuk dekat sama Nabi SAW. Bahkan beliau didoakan oleh Nabi SAW agar ditambahkan
hidayah, taufik, ya. Orang yang keutamaannya seperti ini sangat tidak pantas kalau kita kemudian mencelanya. Ya, apalagi tadi mengatakan bahwa beliau adalah pemimpin yang brutal, ya. Ini suatu fitnah dan omongan yang kotor sekali kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditambah lagi tadi tuduhan bahwasanya demi ambisi kekuasaan memuluskan anak yaitu Yazid bin Muawiyah, dia tega membunuh cucunya Nabi SAW. Naudzubillah. Ini fitnah, kebohongan. Kenapa? Karena Muawiyah itu meninggal dunia setahun lebih dulu daripada Hasan Husain. Ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati membunuh? Ya, kederu apa ya? Apa hantu? Hantu gitu. Nah, mungkin dia sudah meninggal duluan. Jadi ini fitnah, tuduhan. Dan hati-hati orang yang menuduh seorang mukmin, apalagi yang dituduh adalah seorang sahabat, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ancamannya sangat berat. Nabi SAW mengatakan, man qala fi mu'minin ma laysa fi hubisa fi rabghatul khabal hatta yarji'a amma qal. Siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan dusta, ya, dengan tuduhan yang keji yang tidak ada pada orang yang tertuduh tersebut, maka dia nanti akan dipenjara, ditahan oleh Allah SWT di lumpur api neraka. Allah. Ya, sampai dia meralat ucapannya, ya, minta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin saya ingatkan kepada buzzer tersebut, ya. Buzzer tersebut dan mungkin para pegiat sosial, ya. Iya, dan semuanya, ya, hati-hati dari mencela para sahabat. Kalau memang ada yang sudah terlanjur mengatakan seperti itu, banyak taubat kepada Allah, istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya jangan sampai mengulangi lagi, ya, dengan taubat yang sesungguhnya. Banyak belajar lagi, tahan lisan, tahan tangan. Tahan tangan, betul. Iya, karena bisa di-repost yang begini, di-repost untuk tujuan politik. Allah. Jangan sampai dibawa-bawa lah, ya. Kalau dia buzzer masalah politik, tapi jangan sampai mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini akibat mungkin dia punya kebencian kepada lawan politiknya dan sebagainya. Tapi jangan sampai membawa nama-nama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu jangankan mencela para sahabat, mencela hewan saja nggak boleh. Ya, mencela hewan aja nggak boleh. Apalagi mencela manusia. Apalagi mencela manusia yang memiliki kedudukan seperti para ulama, para umara, para sahabat, para nabi. Naudzubillah. Ya, ingat ucapan yang kita ucapkan, apalagi kepada para sahabat, itu tidak mengurangi kedudukan para sahabat. Betul. Tapi malah menghancurkan diri kita sendiri. Seperti kata penyair, ya natihal jabalil ali liyaqlimahu, asfik ala ra'si la tusfik alal jabali. Wahai orang yang nabrak gunung yang kuat, yang kokoh, sayangi kepalamu, jangan sayang sama gunungnya. Ya, orang kayak dia tadi, ya, kita nggak perlu ngasihani Muawiyah. Nggak perlu kasihan sama Muawiyah. Ya, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kasihanilah, ya, diri Anda. Dengan mencela sahabat, berarti Anda telah menghancurkan diri Anda sendiri. Ya, maka saya ingatkan kepada siapa wallahu alam namanya, ya. Demikian juga orang-orang yang tertipu mungkin dengan tulisan-tulisan seperti itu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ralat, ya, minta maaf, ya, kemudian banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah SWT mengampuninya. Tapi kalau nggak mau bertaubat, nggak mau menghapus, ya, tulisan tersebut, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesuai janjinya, yaitu melaknat orang-orang yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Jazakumullah Ustaz atas pemaparan tadi, dan mungkin yang tadi closing untuk para pegiat media sosial khususnya, Ustaz, ya, para jamaah, mungkin para pemirsa sekalian atau para pendengar, hati-hati, sekedar nge-repost aja bisa. Memposting ulangi aja bisa menjadi satu hal yang sangat berbahaya bagi iman dan juga keislaman kita, gitu, Ustaz. Demikian para pendengar dan juga para pemirsa sekalian, sampai jumpa kembali di POTS berikutnya.